Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana masih ada oknum tertentu dari agama tertentu yang tidak senang terhadap kita yang lagi beribadah, kita yang memuji Tuhan, kita yang membaca firman, kita yang berdoa, saudaraku. Mereka teriak dengan begitu lantang, ya. Kita tidak diizinkan untuk berdoa dengan alasan tanpa izin terlebih dahulu. Di rumah kita berdoa tidak diizinkan, saudaraku. Ini luar biasa. Dan ini membuktikan, saudara, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kuasa kegelapan itu gentar ketika mendengar nama Yesus. Kuasa kegelapan itu bergetar. Kuasa kegelapan itu ketakutan ketika melihat ada orang yang memuji Tuhan, ada orang yang meninggikan nama Yesus, ada orang yang bersorak-sorai dalam nama Yesus, ada orang yang berdoa dalam nama Yesus, ada orang yang memuji Tuhan dalam nama Yesus, ada orang yang membaca firman Tuhan. Kuasa kegelapan takut. Kuasa kegelapan itu bergetar. Kuasa kegelapan itu Bapak Ibu sempoyongan. Bahkan kuasa kegelapan itu kerasukan oleh setan. Kuasa kegelapan kerasukan oleh setan. Gimana ceritanya ya? Kuasa kegelapan dirasuki oleh setan. Kuasa kegelapan kerasukan setan. Ya, begitulah saudara ya. Kuasa kegelapan itu kerasukan setan ketika melihat ada orang yang beribadah. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka ketika Yesus hadir, ya secara otomatis kuasa-kuasa kegelapan itu berteriak. Kuasa-kuasa kegelapan itu bangkit dari kuburnya dan dia meminta supaya orang tidak boleh memakai nama Yesus. Supaya orang tidak boleh beribadah. Supaya orang tidak boleh memuji Tuhan. Supaya orang tidak boleh baca firman Tuhan dengan alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita tonton sama-sama. Dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran orang-orang yang agama satu itu. Siapa tahu mereka menonton Bapak Ibu. Kita minta mereka supaya menempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah komen yang negatif, ya. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila. Terjadi lagi sebuah tindakan yang sangat memalukan sekaligus mencoreng harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Apa itu? Terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi di kota Bekasi. Aduh, malu kali. Ini sangat memalukan. Tahu kalian kenapa memalukan? Ternyata yang menjadi pelakunya adalah oknum dari PNS. ASN, aparatur sipil negara yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu kota Bekasi. Dan tahu kalian, bukan kaleng-kaleng, posisi si ibu yang terhormat itu, ya, oknum PNS tersebut adalah Kabid, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi, ya. Jadi beliau itu melakukan pelarangan terhadap ibadah doa, bukan ibadah kebaktian seperti biasa yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya di gereja. Bukan hanya ibadah doa. Dan beliau menyatakan bahwasanya kegiatan itu harus minta izin. Sekarang begini, supaya kita tidak salah menerjemahkan masalah ini dan kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan, mari kita saksikan video berikut. Izinnya tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa.
Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Masalah intoleran apa? Orang gila yang penting. Kami mau berdoa. Udah kalian dengarkan, udah kalian saksikan bagaimana dengan garangnya ibu ini ngotot harus ada izin untuk melakukan kegiatan doa. Ya, dan juga tidak, kalau tidak salah tadi, ya, itu ada bapak-bapak yang mungkin itu orang dituakan atau RT mungkin di setempat dikatakan, kenapa bapak memfasilitasi tindakan intoleransi ini? Ya, jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Siapa sih ibu ini? Oh, ternyata ibu ini orang lama, atau mungkin ibu ini juga bisa dikatakan orang yang ekonominya cukup mapan. Apa itu boleh menjadi alasan untuk melarang orang beribadah? Kan tidak. Ya, jadi ini hal yang sangat memalukan. Kalau aku katakan ini sangat memalukan. Kenapa? Yang pertama, tindakan ini dilakukan oleh oknum PNS pegawai negeri sipil yang notabene dia makan gaji hasil dari masyarakat. Ya, bisa saja orang yang melakukan doa itu baru bayar pajak, dan pajak itu dibayarkan untuk membayarkan gajimu. Cuman kau gak tahu. Kan kurang ajar manusia kayak gini, kurang ajar. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, yang namanya ASN, aparatur sipil negara, harus dipastikan bahwasannya memang bahwasanya memang pegawai negeri tersebut betul-betul memiliki rasa nasionalisme dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu. Ini kok lain. Kenapa? Masalahnya di mana? Ada apa sama kau? Kenapa? Kolegamu gagal jadi wali kota, sehingga kecenderungan nanti posisimu dari kabit itu bakalan tergusur, atau promosimu dari kabit menjadi kepala dinas juga tergusur. Kenapa kau? Stres kau? Stres. Jadi jangan minta-minta izin kalau cuma untuk masalah doa seperti itu. Sama seperti halnya ya, doa mau makan, doa naik kendaraan umum, doa tiba dari rumah. Apa itu semua doanya itu harus minta izin? Kan aneh, masa kita mau bikin surat izin ya ke katakanlah dulu ke Kemenak, ya kan? Pak, minta izin dulu, bikin dulu edarkan dulu surat izin. Surat izin apa? Surat izin untuk doa mau makan. Kan konyol itu namanya. Jadi begini ya. Jadi ku bilang sama kau ibu, kau dengarkan ini. Kau memang betul-betul kau harus ditatar lagi nih. Ya. Jadi yang namanya ASN itu ibu, ya harus tunduk pada otoritas negara. Negara adalah merupakan representasi daripada rakyatnya. Jadi kalau rakyat ya punya hak bersuara, rakyat punya hak untuk hidup, rakyat punya hak untuk memeluk agama, ya itu harus kau hormati. Gitu. Coba dulu kau dalami dulu masalah Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak ke undang-undang itu? Sekarang udah masuk segmen kita belajar undang-undang. Ayo. Ya. Biar ku ajari dulu kau. Ya. Kalau namanya hukum parbelak itu harus ada undang-undang, harus ada pasalnya. Biar paham kau, biar kau mengambil tindakan bukan cuma tindakan asal-asalan, ya. Harus kau pikirkan apa konsekuensinya, apa dasar hukumnya. Ya, coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan juga bagiannya itu ada 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J itu mengatur apa yang menjadi hak asasi manusia. Ya, contohnya pasal 28A hak untuk hidup, 28B itu hak untuk membangun sebuah keluarga, yang ketiga 4, 5, 6 segala macam dan seterusnya itu sampai hak untuk memilih pekerjaan pun juga diatur oleh undang-undang. Nah, untuk masalah ini spesifik di pasal 28 yang E,
Ya, ingat pasal 28E. Ya, dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih agama masing-masing. Berhak memeluk agama masing-masing. Berhak untuk menjalankan ibadah masing-masing. Berhak untuk memilih di mana dia tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang ya itu kawasan mayoritas oleh karena satu agama, sehingga warga negara yang lain yang tidak satu agama dengannya dilarang untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Jadi itu menjadi satu kesatuan itu, ya. 28E itu, ya, bahwasanya warga negara berhak untuk memeluk agama, menjalankan agama, melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga diatur ya bebas untuk menentukan di mana dia tinggal. Dan pasal 28E diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Apa itu? Ayat pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua ayat kedua dikatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya untuk menjalankan ibadah dan memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Satu pasal dilanggar, ya, berarti itu sudah melanggar hukum. Ini berarti kau sedang melanggar dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kau harus mengerti. Kami orang awam yang nggak tahu apa-apa, masa harus kami mengajari kau? Ya, itu dia. Jadi tolonglah dulu kau cerdas kau di dalam bertindak, cerdas di dalam berperilaku, cerdas kau di dalam berinteraksi bersama dengan orang lain di sekitarmu. Kan bisa, nggak harus secara paksaan seperti itu. Bisa kau datangi baik-baik. Ya, lalu kau bangun diskusi, kau bangun komunikasi. Tapi kalau memang orang tersebut tidak mau diajak berkomunikasi, ya kau bisa melapor kepada pemerintah setempat. Bukan kau ambil tindakan sendiri. Siapa kau melarang-larang orang untuk melakukan doa? Siapa? Satpol PP. Satpol PP pun juga nggak punya hak. Siapa kau? Penegak hukum. Penegak hukum juga nggak punya hak. Ini kau sama-sama masyarakat biasa, cuman gara-gara entah kau lebih kaya daripada orangnya, jadi suka-sukamu di situ. Gitu loh, ya. Jadi ini terjadi di daerah Bekasi. Kemarin terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kalau dipikir-pikir, Tangerang Selatan ke Bekasi itu agak jauh itu. Ya, agak jauh, kok bisa ketularan kau, Bu? Hah? Atau kemarin yang menjadi pelaku di Tangsel itu, yang melarang dan juga melakukan persekusi terhadap beberapa orang mahasiswa itu familimu ya? Keluargamu itu? Kok ada mirip-miripnya kalian ku tengok tingkah lakunya? Atau kalian satu seperguruan? Coba katakan dulu sekarang yang sejujurnya. Ya, ini kan sangat memalukan. Ibu seorang ASN, seorang PNS, seorang yang bisa dikatakan punya posisi tinggi. Kabit itu posisi tinggi loh, sedangkan aku aja menjadi kepala rumah tangga susah. Apalagi menjadi kepala bidang. Ya harusnya ibu jadi panutan di situ, harusnya jadi contoh gitu loh, ya. Jadi ketika ibu nanti mencalonkan jadi anggota dewan setelah pensiun, gampang. Nggak kau jaga marwahmu, ku tengok. Repot kau, bah. Ya, tapi gimana pun juga tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Bapak Kapolri, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Presiden terpilih, tolong ini menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya ini menjadi PR terlebih lagi, jadi PR untuk Menpan RB untuk kedepannya bisa diseleksi. Mana yang masih memiliki nilai Pancasila, mana yang tidak. Kalau tidak, pecat. Tidak bisa intoleransi hidup di bangsa dan negara ini, biar tahu kalian, ya. Tidak boleh ada. Yang Jawa harus welcome dengan Batak, Batak harus welcome dengan Jawa, Jawa harus welcome dengan Sunda, Sunda harus welcome dengan Minang. Yang Islam harus welcome dengan Kristen, Kristen harus welcome dengan agama Buddha, yang Buddha juga welcome dengan Konghucu, Konghucu juga welcome dengan agama lainnya. Itu dia. Jadi
Nggak ada yang perlu ya diperdebatkan lagi. Udahlah. Ibu ini sudah, ya, ibu ini kalau ku bilang, ya sudah ada unsur-unsur kekerasan, ya, kekerasan verbal dan juga intimidasi, ya, ya, mana tahu di sana itu kan ada anak-anak merasa terancam, merasa ketakutan. Kalau ku katakan seperti itu, udahlah, diproses aja ini, proses. Setelah itu nggak usah dimutasi, pecat. Manusia kayak gini harus dikasih apa? Biar tahu ya kau Bu ya, kau lebih beruntung kau tinggal di Indonesia. Kalau di Korea Utara kau ditembak mati kau. Sedangkan pejabat di sana tidak bisa menanggulangi masalah banjir, ditembak mati 10 orang. Apalagi kau. Jangan macam-macam kau di negara ini, ya. Jadi inilah yang menjadi perhatian gitu loh, ya. Ini menjadi sorotan. Kenapa? Ya karena tahu ndak kalian, ternyata Bekasi baru saja mendapatkan predikat kota nomor 2 paling toleran. Ingat itu. Tapi sudah rusak dibikin ibu yang satu ini. Baru aja itu tahun 2024. Yang pertama kota ini biar tahu kalian ya. Kota toleran, paling toleran di Indonesia versi tahun 2024. Yang pertama itu adalah kota Singkawang di Kalimantan. Yang kedua itu kota Bekasi. Yang ketiga itu kota Salatiga. Yang keempat itu kalau tidak salah kota Manado. Yang kelima itu adalah kota Semarang. Yang keenam itu kota Kediri. Menyusul lagi Sukabumi dan ada beberapa kota lainnya. Kok hafal opung? Apalah. Ya, jadi kita perlu punya wawasan tentang itu, Ibu. Ibu nggak tahu, berarti nggak baca koran dia. Makanya baca koran, biar jangan malu kau. Gara-gara nggak baca koran lah kau, makanya malu lah wali kotamu kan. Tadinya sempat bangga dia. Ya, pokoknya Bu, maaf Bu ya, ini harus viral. Ya, ini harus viral. Kenapa? Supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti itu. No viral, no justice. Ya sudah seperti itu kan, kalau nggak diviralkan nggak ada keadilan. Jadi yang kami harapkan ya supaya Tangerang Selatan itu ya dan juga Bekasi, Depok, Jakarta sebagainya dan semua daerah di Indonesia ini jangan lagi ada tempat untuk intoleransi. Enak aja ibu larang-larang orang melakukan doa. Bu, kalau ibu dilarang berdoa gimana Bu jadinya? Ibu pergi ke NTT sana lah. Ibu pergi ke Ambon sana lah. Ibu pergi ke daerah Maluku sana. Ibu pergi ke daerah Papua sana, Manado sana. Walaupun mereka mayoritas bukan beragama Muslim, tapi apa yang menjadi kewajiban mereka yaitu menghargai dan menghormati orang yang di luar dari agama mereka. Itulah yang terjadi dan itu yang masih mereka pegang teguh sampai sekarang. Dan di kampung kami begitu juga. Jadi ibu jangan macam-macam ibu, ya. Malu wali kota ibu. Dan lebih malu lagi masyarakat Kota Bekasi. Karena apa? Ya, berarti kan penilaian kota paling toleran itu kan ya pasti kan dilihat dari perilaku masyarakat, perilaku sosialnya. Kan begitu, bukan asal-asalan itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Kan begitu, ya. Jadi kalau aku berpendapat sih kalau untuk orang-orang seperti ini jujur saja lah ya. Jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang. Maupun dia mama harus dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tingkah lakunya tersebut. Gak ada cerita. Mau menangis kau, kalau masuk penjara kau masuk penjara. Ya, gampang itu kalau mau jumpa sama keluarga video call, pinjam HP orang lain sih. Supaya kau ngerti bagaimana supaya kau mengerti bagaimana harus menghargai orang lain di daerah sekitarmu. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan videonya? Ini luar biasa Bapak Ibu, ya masih saja terjadi di bangsa dan negara kita hal-hal seperti itu. Orang-orang yang intoleran, harusnya pemerintah cepat bertindak terhadap orang-orang yang suka mengganggu ibadah orang lain. Apa urusannya? Kita lagi beribadah, dia tidak senang. Dan ini membuktikan sebagaimana saya katakan di awal Bapak Ibu, nama Yesus nama di atas segala nama.
Nama Yesus itu punya kuasa, nama Yesus itu punya otoritas. Lihat saja, setan-setan pada ketakutan saudara ketika melihat dan mendengar nama Yesus. Ketika mereka melihat orang yang beribadah, ya, setan tidak akan tinggal diam. Dan kita juga jangan patah semangat, dan kita jangan undur dari hadapan Tuhan sedikit pun, bahkan sedetik pun. Selangkah pun jangan kita undur dari hadapan Tuhan. Terus kita memuji Tuhan, terus kita memuliakan Tuhan, terus kita meninggikan Tuhan, dan terus kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kenapa ibu tersebut punya niat seperti itu? Punya hal yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidupnya. Dia tidak suka ketika melihat orang beribadah. Kesurupan ibu itu, Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hatinya itu dipenuhi dengan rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati, dengki, iri, dan punya hati yang munafik mungkin saudaraku. Makanya kita perlu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada ibu tersebut, sehingga hatinya dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan sejahtera. Tapi bila hatinya tidak disirami dengan firman Tuhan, maka hati seperti hati yang kita melihat pada ibu tersebut, saudaraku. Ya, nah Bapak Ibu, iblis-iblis itu bergetar, iblis-iblis itu ketakutan ketika kita melakukan ibadah di perumahan. Semoga Tuhan memberkati semua orang yang ada di komplek tersebut. Ya, komplek itu dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di komplek itu bisa melihat terangnya Tuhan. Bisa melihat dan mendengarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nah, sebagaimana di dalam pujian Bapak Ibu yang sering kita nyanyikan ketika kita beribadah. Ya, di saat kita beribadah kita sering memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah bosan-bosan kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Dan saya Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan Habaget di saat kita kemarin pergi ke Sumatera. Kita ada di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan juga ke Palembang. Dan sebenarnya kita juga mau ke Padang, tapi tidak ada kesempatan, tidak ada waktu. Awal bulan depan saya menuju ke Padang dan ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai daerah mana Bang Pendi? Pulau Mentawai daerah mana kita tidak bisa kasih tahu Bapak Ibu, karena itu pulaunya terletak di Sumatera Barat, terletak di Padang. Ya, kita ingin keberadaan kita dirahasiakan di Mentawai nantinya, dan kita akan mengunjungi satu desa di mana di desa itu banyak yang sudah dimualafkan oleh guru-guru palsu. Kita mencoba untuk menarik kembali mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada iman yang benar. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus moga-moga. Di luar Yesus mudah-mudahan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Maka saya sangat bersyukur Tuhan pakai saya untuk pergi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, menguatkan anak-anak Tuhan di pedesaan, dan memberkati mereka dengan Islamologi. Kita perlengkapi anak-anak Tuhan dengan Islamologi yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Tujuannya untuk apa Bang Pendi? Tujuannya kita perlengkapi anak-anak Tuhan di pedesaan, di pedalaman, agar mereka mudah bisa berinteraksi dengan para guru palsu dan pengajar palsu serta nabi palsu. Guru-guru palsu Bapak Ibu hari-hari ini sudah masuk ke kantong-kantong Kristen untuk menarik dan mengajak orang Kristen yang awam menjadi pengikutnya,
Nah, dengan hadirnya kita, selain kita membentengi mereka, kita juga mengajarkan dan memperlengkapi, sehingga dengan mudah ketika hadirnya guru palsu, anak-anak Tuhan dengan mudah bisa bertanya jawab. Nah, kalau selama ini hanya bisa menjawab, tapi kita ajarin bagaimana cara bertanya kepada saudara-saudara kita, kepada para guru palsu itu, agar mereka bisa mengenal man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa syafat agar benar-benar pelayanan kita berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang manis sebagaimana harapan firman Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya, dan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang dan garamnya Tuhan. Kita harus menjadi alatnya Tuhan dan harus berbuah lebat. Ya, kita bisa berbuah lebat apabila akar kita itu kokoh, akarnya kuat, dan berada di tanah yang subur. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu, untuk terus memberikan pupuk. Ya, sehingga anak-anak Tuhan di pedalaman itu, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berakar, sehingga iman mereka kuat, tak tergoyahkan. Ketika hadirnya guru-guru palsu, kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir dan gentar, karena kita sudah ajar, didik, dan kita perlengkapi anak-anak Tuhan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang mendukung penginjilan Habagai, dan puji Tuhan, kemarin di daerah Sumatera, daerah Lampung, selama lebih kurang saya di sana 14 hari Bapak Ibu, itu ada 2 orang yang bertobat dan ada 1 mu'alaf yang kembali kepada Kristus. Nah, orang yang baru bertobat ini dan orang yang sudah kembali kepada Kristus ini kita perlengkapi, kita mentori, sehingga mereka boleh menjadi penginjil yang hebat, boleh pergi, boleh menjadi saksinya Tuhan. Nah, ini kita lagi mendidik mereka, lagi mementori mereka, dan kita tidak akan jemu-jemu untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan tersebut. Dan kita tidak jemu-jemu untuk mementori orang-orang yang baru bertobat ini. Nah, mari kita bahu-membahu Bapak Ibu, bergandengan tangan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama di dalam Tuhan. Saya selalu katakan, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, saya juga berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Doa saya kepada Tuhan dalam nama Yesus HaMashiach, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, kembali lagi Bapak Ibu kepada pokok pembahasan kita. Seharusnya pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwajib bertindak tegas terhadap oknum-oknum atau orang-orang atau kelompok orang yang intoleran, yang mencoba, yang selalu mengganggu ibadah umat lain, ibadah khususnya ibadah kita orang Kristen. Ya, kita berdoa, masa mereka meminta tanpa tidak ada izin, tidak ada izin. Ya, doa di rumah kok perlu izin kepada pemerintah? Ibadah di rumah kok butuh izin? Ini kan tidak nyambung, saudaraku. Tidak masuk akal. Kecuali melakukan hal-hal yang lain. Kita buat sebuah acara, itu baru perlu izin. Ini kan kita beribadah. Kita memuji Tuhan. Kita meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Kita baca Alkitab, kita baca firman. Untuk apa izin? Bahkan pemerintah mengajarkan dan menganjurkan supaya setiap umat beragama beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kok ada kelompok orang, ya, ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu di satu agama itu, Bapak Ibu. Saya belum melihat ada agama lain yang seperti itu. Hanya satu agama itu. Apakah iman mereka tidak kuat? Apakah mereka tidak yakin dengan agamanya? Apakah mereka tidak punya keyakinan yang kokoh di dalam kepercayaannya? Saya tidak tahu, Bapak Ibu. Harusnya pemuka agama mengajarkan bagaimana kepastian keselamatan di dalam agama. Sehingga umat beragama itu tidak takut dengan hadirnya umat-umat yang lain dan tidak takut dengan ibadah umat kepercayaan lain. Nah, ini tidak. Tiap saat kita mendapatkan informasi di media sosial, ada orang-orang yang sakit jiwa. Ya, ada orang-orang yang mengganggu ibadah orang lain. Nah, ini tugas kita sebagai penginjil, tugas kita sebagai anak Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Ya, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, karena penginjilan ini dilakukan
harus oleh orang Kristen. Tidak mungkin orang lain. Kalau orang lain memberitakan Injil Bapak Ibu, maka mereka memberitakan Injil yang lain. Bukan Injil sesuai dengan firman Tuhan, tapi Injil sesuai dengan pikiran dan udelnya. Maka sering kita lihat di media sosial, ketika orang di luar kekristenan memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil menurut versinya. Yesus tidak mati di salib, Yesus bangkit, ya. Yesus tidak mati di salib, Yesus diserupakan. Nah ini ini yang diberitakan oleh orang-orang di luar kekristenan. Nah, kita jangan kalah sama mereka. Baik saudaraku, terima kasih. Kiranya kita dikuatkan, kiranya kita terus termotivasi, dan kiranya kita selalu berada di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.